Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai interferensi dua celah. Di bagian kedua ini, kita akan mencari tahu hubungan antara delta X. Tadi ada sebuah variabel namanya delta X, yaitu selisih panjang lintasan dari dua sinar dengan posisi pada layar, yaitu titik P yang kita pakai sebagai titik pengamatan. Situasi kita tadi seperti ini, ada sebuah layar yang ini yang hijau, kemudian di sebelah sini ada sebuah penghalang, kemudian ada dua celah. Oke, ini kepotong sedikit. Ini adalah huruf D, ya. D itu adalah jarak antar celah. X1 adalah lintasan yang ditempuh oleh sinar pertama, dan X2 adalah lintasan yang ditempuh oleh sinar kedua. L adalah jarak antara sumber dengan layar. Oke, D adalah jarak antar celah tadi, dan L adalah jarak sumber dengan layar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bikin L-nya ini, jarak antara sumber dengan layar ini jauh lebih besar daripada jarak D. Jelas pada setup kita seringkali kita selalu akan mengambil situasi begitu. D, jarak antar celah itu kira-kira cukup dekat ke panjang gelombang. Jadi kalau kita pakai laser sekian nanometer misalnya panjang gelombangnya, maka D-nya juga kira-kira orde-orde misalkan mikrometer dan seterusnya. Ya, atau mungkin mili masih terdeteksi, mungkin masih bisa asal berkasnya cukup besar. Cuman L-nya ini yang dibuat jelas untuk alasan kemudahan kita mengamati. Nggak mungkin kalau L-nya kita buat 1 mm, L-nya kita buat lebih besar, 1 meter misalnya. Oke lah, kasarnya kalau misal D-nya adalah 1 mm dan L-nya adalah 1 meter, itu pun kita sudah dapat perbandingan 1:1000. Oke, di gambar ini mungkin tidak terlalu proporsional, ya L-nya masih terlihat cukup dekat dengan D. Oke, kita perbesar gambarnya atau layarnya kita geser, makin jauh misalnya seperti ini, ya. Tapi sinar satu ini, perhatikan sinar satu ini kita buat masih tetap ke sana arahnya, ya, sama. Atau mungkin mirip-mirip, layarnya kita perjauh lagi. Nah, terlihat bahwa dua garis ini, dua sinar ini jadi hampir sejajar, atau bahkan kita mengatakan dia sejajar. Ya. Oke, mungkin akan ada yang kebingungan bagaimana bisa ada dua buah sinar yang sejajar, tapi kok bertemu di satu tempat. Di matematika kita tahu bahwa dua garis sejajar nggak mungkin ketemu di satu tempat. Mungkin gambarannya begini, misalnya ada peluncuran roket, ya, peluncuran satelit misalnya, LAPAN, ya, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, mereka mau merilis roket dari daerah Sumedang, Tanjung Sari. Sama satu lagi mereka punya stasiun roket juga kalau nggak salah di Papua, ada satu di Sorong atau di Manokwari. Misalnya dua stasiunnya LAPAN ini akan mengirim roket, dua-duanya berisi sensor pengamatan dan lain-lain, diarahkan menuju ke bulan, ya, ke satu tempat, suatu titik yang sama di bulan. Apa yang dilakukan? Orang Tanjung Sari, orang Sumedang, mereka akan mengirim roket lurus ke atas, terlihat oleh kita di permukaan bumi ini lurus ke atas menuju bulan. Dan orang yang di Papua juga akan melihat roketnya kira-kira lurus ke atas menuju ke bulan. Kita yang berada di permukaan bumi, kita yang berada di rumah kita di Indonesia ini, atau di Jakarta, di Bandung, kita akan melihat bahwa dua roket ini dua-duanya bergerak lurus ke atas, ya, alias dua-duanya sejajar, lintasannya itu sejajar, tapi dua-duanya bisa ketemu di bulan. Kenapa dua garis yang bisa ketemu ini, dua lintasan yang bertemu di satu titik di bulan ini terlihat sejajar? Karena jarak bulan dengan kita jauh lebih besar, ya, sangat jauh bila dibandingkan dengan jarak antara Tanjung Sari dengan Papua. Oke, sekali lagi, jadi untuk situasi di mana layarnya itu sangat jauh bila dibandingkan dengan lebar celah, kita bisa menganggap dua sinar ini sebagai sinar yang sejajar. Oke, kita perbesar biar kita bisa lihat D ini dengan lebih mudah. Nah, pada akhirnya nanti selisih dari lintasan, ini dua lintasan ini sudah sejajar, ketemu di satu tempat di sana, maka lintasan yang satu dan lintasan yang kedua itu kira-kira nanti selisihnya hanya dibedakan oleh yang ini nih, bagian yang ini. Ya. Bayangkan ada dua sinar, satu ke sana, ketemu di satu tempat yang jaraknya sama dari sini, sama-sama ketemu di bulan tadi, misalnya.
maka selisih lintasan dari dua sinar ini hanya ditentukan oleh jarak ini nih, di alas segitiga yang kuning ini. Inilah delta X. Kalau ini kita sebut D, ini disebut sudut theta, maka delta X ini tidak lain adalah D dikalikan dengan sinus theta. Ya. D adalah jarak antar celah, sin theta adalah sebenarnya sudut yang ini nih. Ya, kalau kita bikin segitiga siku-siku, segi-sikunya ada di sini. Sisi tegaknya itu menyatakan jarak antara dua sinar, maka sisi alasnya itu adalah selisih lintasan kedua sinar. Oke, kita bisa buat pendekatan yang lain lagi. Kalau misal, tadinya betul bahwa layarnya itu sangat-sangat jauh, tapi mungkin kita agak permudah ceritanya dengan cara menggeser dia agak dekat begini. Maka kira-kira kita akan punya segitiga yang sama, ya, segitiga yang kuning lebih buram atau krem ini, dia adalah sama dengan segitiga yang ini, cuman ukurannya berbeda, ya, sudut-sudutnya sama. Sudut theta yang tadi di sini akan sama dengan sudut theta yang ada di sini. Dan sudut theta ini nanti akan menentukan posisi dari titik P, titik yang kita mau amati pola interferensinya. Kalau jarak antar celah dengan layar adalah L, maka kita bisa cari hubungan eksaknya. Oke, kita boleh tulis dulu ini. Tadi syarat minima dan maksimanya seperti ini. Delta X-nya kan tadi syarat minima itu kan delta X sama dengan 2n plus 1 kali setengah lambda. Dan delta X-nya adalah sama dengan D sin theta. Jadi kita tinggal tulis saja. D sin theta sama dengan setengah lambda kali kelipatan ganjil. Ya, kelipatan ganjil dari setengah lambda, dan D sin theta-nya adalah kelipatan bulat dari lambda untuk yang maksimanya. Maksima itu yang terang ya. Kalau minima yang gelap. Oke. Nah, kita manfaatkan ini sekarang sekali lagi. Kita bisa cari titik P-nya. Titik P-nya itu ada di mana? Misalkan ini titik nolnya kita buat di sini. P ini jaraknya sejauh apa? Nah, kita sebut huruf Y misalnya. Ya. Y, kemudian tadi jarak antara celah dengan layar itu adalah L di sini. Maka kita bisa punya perbandingan. Y dibagi L sama dengan tangan theta. Alias Y pada titik P itu adalah L kali tangan theta. L kali tangan theta. Jadi sudut theta ini tadi kita tulis sebagai sudut yang di sini. Sekarang dia akan berperan sebagai sudut yang menentukan titik P ini ada di posisi mana. Nah, kemudian kalau kita tinjau sekali lagi, tadi kan kita berurusan dengan angka-angka yang D-nya itu sangat-sangat kecil, ordernya milimeter atau lebih kecil lagi, dan L-nya itu ordernya meter. Ya, perbandingannya 1/1000. Kalau ini layarnya kita buat dekat sehingga gambarnya gampang digambar begini. Tapi kalau tadi layarnya kita buat sangat-sangat jauh, maka mestinya kita akan dapat sudut theta yang sangat-sangat kecil. Kalau tetanya sangat kecil, maka kita bisa punya tangan theta sama sinus theta itu kira-kira nilainya sama. Ya, pada sudut theta yang kecil, tangan dan sinus itu nilainya sama. Untuk mengecek ini, kalian coba sudut theta yang kecil, misalnya 5 derajat. 5 derajat dikonversi dulu ke mungkin nggak usah dikonversi juga nggak apa-apa sih. 5 derajat cari tangannya berapa dan cari sinusnya juga. Nilainya akan sangat mirip. Sehingga pada akhirnya YP-nya adalah L kali sinus theta. Ya, L kali sinus theta. Saya kira kita bisa berhenti di sini. Sebagai kesimpulan dari section ini, sebagai kesimpulan dari bagian ini adalah kita mendapatkan posisi di mana pola terang dan pola gelap berada. Ya. Tadi kalau dari syarat yang ini, kita tahu, kalian bisa hitung sin theta sama dengan berapa biar jadi minima. Sin theta harus sama dengan 2n plus 1 kali lambda per 2, ada D di sini ya, berarti di bawah sana. Ya, jadi sin theta-nya untuk pola gelap adalah 2n plus 1 kali lambda per 2D. Nah, sin theta-nya berapa? Nah, sin theta-nya itu bisa dihitung dari sini. Y dibagi L. Saya kira itu. Dan satu lagi untuk yang nilai maksimum juga kira-kira sama. Saya kira itu saja. Biar nggak terlalu berat videonya, dibuat lebih singkat. Kita diskusi di forum di e-learning.